Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Irawan. Kali ini kita dalam mata pelajaran Matematika Peminatan. Adapun untuk teknis pembelajaran kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu nanti di sini saya akan putarkan video. Kemudian pada bagian-bagian tertentu yang butuh dijelaskan, maka saya akan pause videonya. Kemudian nanti akan sambil saya jelaskan. Untuk materi hari ini yaitu persamaan trigonometri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan disaksikan videonya. Baik, untuk yang pertama adalah persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin A atau sin alfa. Nah, di sini misalkan terdapat persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa, maka himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah, nah di sini maka nanti akan ada dua penyelesaian untuk X yang pertama yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfa ini nanti bergantung dari sudut yang diketahui pada soal. Seperti itu. Jadi nanti akan berbeda-beda untuk setiap soal. Nah, sedangkan K di sini merupakan bilangan bulat positif. Artinya K itu nanti akan kita mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini bergantung juga nanti pada interval yang ditentukan pada soal. Baik, kita lanjutkan. Oke, untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin 60 pada interval 0, pada interval X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Artinya di sini nanti untuk interval yang memenuhi itu hanya dari kisaran 0 sampai 360 derajat. Artinya kalau misalkan X-nya di bawah 0, maka tidak memenuhi. Atau kalau misalkan X-nya di atas 360 derajat juga tidak memenuhi. Nah, untuk setiap soal nanti memungkinkan untuk interval yang berbeda-beda gitu. Jadi nanti tinggal dilihat saja intervalnya. Kemudian nanti kalian bisa ambil mana-mana saja penyelesaian yang memenuhi dan yang tidak memenuhi. Oke, di sini sin X sama dengan sin 60. Seperti konsep sebelumnya bahwa sin X sama dengan sin alfa. Nah, kalau di sini sin X sama dengan sin 60 derajat, maka di sini 60 derajat merupakan alfa. Nah, jadi di sini sin X sama dengan sin 60 derajat, alfanya adalah 60 derajat. Maka dari itu untuk HP-nya kita gunakan konsep yang sudah disajikan sebelumnya, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360
derajat. Nah, tadi kan alfanya 60 ya pada soal ini. Maka di sini setiap ada alfa kita ganti menjadi 60. Nah, di sini X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini nanti untuk himpunan penyelesaiannya kurang lebih pada kisaran ini. Nah, kemudian kita akan cobakan untuk K mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Akan tetapi kita mencobanya juga di sini sesuai dengan intervalnya. Artinya misalkan intervalnya sudah tidak memenuhi, maka tidak perlu diteruskan lagi karena itu akan menyita waktu ya. Nah, pertama kita coba dulu untuk K sama dengan 0. Artinya setiap ada K di sini akan kita ganti dengan 0. Nah, di sini X sama dengan 60 derajat, K-nya kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat jadi 0. Maka dari itu 60 ditambah 0 sama dengan 60 derajat. Atau, nah yang kedua ini 180 dikurangi 60. 180 dikurangi 60 jadinya 120 derajat. Ditambah, tadi K-nya diganti jadi 0. 0 kali 360 derajat. Nah, ini jadi 120, yang ini jadi 0. Maka 120 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 120 derajat. Seperti itu. Kemudian setelah kita mencoba K sama dengan 0, maka kita coba K sama dengan 1. Artinya setiap ada K, nanti kita ganti jadi 1. Nah, di sini maka untuk yang pertama X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat itu adalah 360 ditambah 60 jadi 420 derajat. Nah, kemudian yang ini 180 dikurangi 60 120 derajat ditambah 1 dikali 360 itu 360 jadi 360 ditambah 120 jadi 480 derajat. Nah, sampai sini ada 4 nilai X yang sudah kita peroleh. Akan tetapi tidak semuanya memenuhi. Bagaimana cara kita menentukan nilai X yang memenuhi atau yang tidak memenuhi? Maka kita lihat dari intervalnya. Nah, di sini di soal ini ditentukan intervalnya itu dari 0 sampai 360 derajat. Artinya, yang di bawah 0 atau di atas 360 derajat itu tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini. Yang pertama, X-nya adalah 60 derajat. 60 derajat ini memenuhi karena 60 ini ada di antara 0 dan 360. Artinya 60 ini di atas 0 dan di bawah 360. Maka ini memenuhi. Nah, kemudian yang kedua, X-nya sama dengan 120. 120 juga berada pada kisaran di atas 0 dan di bawah 360 derajat. Maka 120 ini memenuhi. Jadi untuk 60 dan 120 ini memenuhi. Tapi kita coba cek untuk X yang ketiga. Di sini hasilnya adalah 420. Kita tahu 420 itu sudah di atas 360. Artinya ini 420 sudah di luar interval yang ditentukan. Maka dari itu 420 ini tidak memenuhi. Artinya tidak perlu kita ambil karena dia tidak memenuhi ya, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan pada interval. Nah, yang keempat juga sama. Di sini 480 derajat. 480 itu sudah berada pada kisaran yang di atas 360 derajat, tidak memenuhi syarat, oleh karena itu tidak perlu kita ambil. Jadi dari 4 ini yang memenuhi adalah 60 dan 120. Jadi seperti itu. HP-nya adalah 60 dan 120. Pak, apakah perlu kita mencoba untuk K sama dengan 2? Jadi apabila kalian ingin mencoba K sama dengan 2, itu tidak masalah. Tapi secara logika, ini untuk K sama dengan 1 saja ini sudah jauh melebihi interval. Apabila kalian coba K sama dengan 2, maka secara logika juga hasilnya akan jauh lebih besar dari interval yang ditentukan. Jadi walaupun boleh, tapi buang-buang waktu ya. Jadi agak buang-buang waktu karena itu tidak akan memenuhi juga. Jadi sudah jauh di luar dari interval yang ditentukan. Seperti itu. Nah, jadi boleh ya kalau mau dicoba K sama dengan 2, tapi ya hasilnya nanti nggak akan memenuhi karena sudah jauh di atas interval yang ditentukan. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua.
Baik, untuk contoh soal yang kedua ini, sin X sama dengan setengah. Nah, kalau yang soal sebelumnya itu sin X sama dengan sin 60 derajat. Jadi sudah diketahui sin 60 derajat, artinya kita bisa langsung tentukan alfanya berapa. Nah, bedanya soal yang kedua ini kita belum tahu. Nah, maka kita bisa tentukan dari nilai setengah ini. Nah, kita tahu sudah kita pelajari pada jenjang sebelumnya bahwa sin yang hasilnya setengah itu adalah sin 30 derajat. Maka dari itu di sini sin X sama dengan sin 30 derajat. Jadi 30 derajat ini sin 30 derajat ini karena di sini setengah. Jadi setengah itu adalah sin 30 derajat. Atau sin berapa yang hasilnya adalah setengah, yaitu sin 30 derajat. Maka dari itu dari sini kita dapatkan bentuk seperti bentuk sebelumnya, sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, 30 derajat ini berarti merupakan alfa. Jadi alfanya 30 derajat. Selanjutnya cara penyelesaiannya sama seperti sebelumnya. Kita gunakan rumus yang sudah ditentukan, X sama dengan alfa tambah K kali 360 atau X sama dengan 180 min alfa tambah K kali 360. Nah, alfanya tadi 30, tinggal kita ganti saja. Maka di sini X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Atau X yang kedua di sini 180 dikurangi 30 tambah K kali 360. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya kita coba untuk K sama dengan 0. Jadi setiap ada K kita ganti jadi 0. Maka dari itu di sini X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini jadi 0, 30 tambah 0 jadi 30. Untuk X yang kedua 180 dikurangi 30. Ini jadi 150. Ditambah 0 kali 360. Nah, 0 kali 360 itu 0. Jadi 150 tambah 0. Maka hasilnya adalah 150 derajat. Untuk K sama dengan 0. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1. Setiap ada K kita ganti menjadi 1. Nah, maka dari itu di sini X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360, 360. Kemudian ditambah 30 jadi 390. Nah, untuk yang kedua X sama dengan 180 min 30 tambah 1 kali 360. Nah, ini jadi 150 ditambah 360 jadi 510. Nah, sama seperti sebelumnya kita memperoleh 4 nilai X, akan tetapi tidak semuanya memenuhi. Kita lihat dari intervalnya, kemudian kita ambil yang memenuhi saja. Nah, di sini intervalnya sama seperti soal sebelumnya dari 0 sampai 360. Artinya di bawah 0 tidak memenuhi, di atas 360 juga tidak memenuhi. Nah, yang pertama ini 30, ini memenuhi karena dia berada di antara 0 dan 360. Yang kedua ini 150 juga memenuhi karena dia berada di atas 0 dan di bawah 360. Nah, kemudian yang ketiga ini 390 tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini sudah di atas 360. Jadi sudah melewati batas yang ditentukan, batas interval yang ditentukan. Nah, kemudian yang ini 510 juga tidak memenuhi karena sudah di atas 360 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Jadi kalian tidak perlu lagi mencoba untuk K sama dengan 2 karena K sama dengan 1 saja sudah lewat jauh. Seperti itu. Apalagi kalau kita coba K sama dengan 2, tentu hasilnya akan jauh lebih besar dan itu tidak memenuhi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Oke, yang kedua adalah kalau tadi sin, sekarang cos. Persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alpha. Nah, di sini misalkan terdapat cos X sama dengan cos alpha, maka himpunan penyelesaiannya X sama dengan alpha tambah K kali 360 atau X sama dengan min alpha tambah K kali 360. Hampir mirip dengan yang sin, bedanya di sini, di yang X keduanya. Kalau sin tadi 180 min alpha. Nah, kalau yang cos di sini cukup min alpha. Jadi letak perbedaannya hanya di sini antara yang sin dan yang cos. Baik, kita lihat untuk contoh soalnya.
Baik, untuk contoh soalnya di sini cos X sama dengan cos 30. Sama seperti sebelumnya, artinya di sini 30 merupakan nilai alfa. Tapi karena di sini cos, maka kita gunakan rumus yang cos. X sama dengan alfa plus K kali 360 atau X sama dengan min alfa tambah K kali 360. Nah, setiap pada alfa kita ganti menjadi 30 derajat. Karena di sini yang diketahui di soal adalah 30 derajat. Jadi 30 tambah K kali 360 atau min 30 tambah K kali 360. Sama seperti sebelumnya, pertama kita cobakan untuk K sama dengan 0. Setiap ada K kita ganti dengan 0. Maka dari itu di sini X sama dengan 30 ditambah 0 kali 360. Ini jadi 0 ditambah 30, maka hasilnya adalah 30. Kemudian yang ini min 30 tambah 0 kali 360. Hasilnya adalah min 30. Nah, setelah kita coba K sama dengan 0, kita coba K sama dengan 1. Maka dari itu X-nya adalah di sini 30 ditambah 1 kali 360. 1 kali 360 itu 360 tambah 30 jadi 390. Nah, kemudian yang keduanya min 30 tambah 1 kali 360. 1 kali 360 itu 360 dikurangi 30 karena ini min maka dikurangi ya. Jadi 360 dikurangi 30 hasilnya adalah 330. Nah, sampai sini kita sudah dapat 4 ya. Kemudian perlu atau tidak kita coba untuk K sama dengan 2. Nah, ini saya rasa masih perlu. Kenapa? Karena di sini untuk yang K sama dengan 1 di sini kisarannya masih di 330. Maka masih memungkinkan untuk yang 360 ini di bawah 360. Maka kita coba saja K sama dengan 2. Setiap ada K kita ganti jadi 2. Di sini 30 tambah 2 kali 360. 360 kali 2 itu 720 ditambah 30 jadi 750. Yang keduanya min 30 tambah 2 kali 360. Hasilnya adalah 690. Nah, untuk K sama dengan 2 di sini kita lihat intervalnya jauh dari yang ditentukan di soal. Maka kita tidak perlu mencoba K sama dengan 3 karena sudah pasti hasilnya akan jauh di atas interval yang ditentukan. Nah, sekarang kita punya 6 nilai X. Kita tentukan mana-mana saja yang memenuhi. Nah, untuk yang pertama ini 30. 30 memenuhi ya, karena dia ada di atas 0 dan di bawah 360. Yang ini memenuhi 30. Nah, yang kedua di sini minus 30. Minus 30 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia di bawah 0. Kan negatif ya, atau min. Ini negatif itu kan di bawah 0, sedangkan di sini paling sedikit adalah 0. Nah, oleh karena itu min 30 ini tidak memenuhi karena dia di bawah 0. Jadi tadi kita baru dapat 30 ya yang memenuhi. Nah, sekarang yang ketiga, 390 ini di atas 360. Maka ini juga tidak memenuhi. Kemudian yang keempat 330. 330 ini kan di atas 0 tapi di bawah 360. Maka dari itu 330 ini masih memenuhi. Nah, sekarang yang ke 5 ini 750 tidak memenuhi karena jauh di atas 360 batas yang ditentukan. 690 juga tidak memenuhi. Oleh karena itu kita dapat ada dua nilai X yang memenuhi, yaitu 30 derajat dan 330 derajat. Artinya di sini walaupun kalian mendapatkan banyak nilai X tapi tidak semuanya memenuhi. Nah, memenuhi atau tidak memenuhinya kita menentukannya ingat dari interval yang sudah ditentukan di soal. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal 4 sama seperti sebelumnya, cuma bedanya ini belum diketahui nilai cosnya ya. Jadi cos X sama dengan setengah akar 2. Caranya seperti sebelumnya, kita tentukan cos berapa yang hasilnya adalah setengah akar 2, yaitu cos 45. Maka dari itu cos X sama dengan cos 45. Maka di sini alfanya adalah 45. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama seperti contoh soal 3, setiap ada alfa kita ganti menjadi 45. Maka di sini jadi X sama dengan 45 tambah K kali 360
atau X sama dengan min 45 tambah K kali 360. Nah, kemudian kita cobakan untuk K sama dengan 0 seperti sebelumnya. Setiap ada K kita ganti jadi 0. Nah, ini 45 tambah 0 ke 360, ini jadi 0. 0 tambah 45 hasilnya adalah 45. Yang ini minus 45 tambah 0 kali 360 adalah 0, maka minus 45. Tambah 0 jadinya minus 45. Nah, kemudian kita cobakan untuk K sama dengan 1. Sini 45 tambah 1 kali 360. Ini 1 kali 360 itu 360 ditambah 45, jadi 405 derajat. Kemudian yang ini minus 45 tambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 315. Kemudian untuk K sama dengan 2, di sini 45 tambah 2 kali 360. Hasilnya adalah 765. Kemudian min 45 ditambah 2 kali 360. Hasilnya adalah 675. Nah, dari sini kita tentukan lagi mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi di sini intervalnya dari 0 sampai 360, maka yang memenuhi adalah 45 dan 315. Karena kalau yang min 45 ini dia ada di bawah 0, tidak memenuhi. 405 ada di atas 360, juga tidak memenuhi. Kemudian untuk 765 dan 675 ini juga di atas 360, maka tidak memenuhi. Jadi kita peroleh yang memenuhi ini 45 derajat dan 315 derajat. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Selanjutnya yaitu persamaan trigonometri bentuk tan X sama dengan tan alfa. Nah, ini agak hampir mirip dengan sebelumnya ya, cuma di sini bedanya kalau tadi pada sin dan cos itu X-nya ada 2, maka pada tan ini hanya ada 1. Jadi X-nya sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Jadi membedakan dengan sin dan cos, kalau pada tan ini X-nya hanya 1, kemudian di sini bukan 360 tapi 180. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Baik, untuk contoh soal yang kelima, tan X sama dengan tan 60. Maka di sini alfanya adalah 60. Nah, sekarang tinggal kita ikuti aja rumusnya. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, maka X-nya sama dengan 60 derajat, karena tadi alfanya 60 derajat, ditambah K kali 180 derajat. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 0, sama seperti sebelumnya ya. Maka dari itu di sini X sama dengan 60 tambah 0 kali 180. 0 kali 180 jadi 0 ditambah 60, maka hasilnya adalah 60. Kemudian kita cobakan untuk K sama dengan 1. X sama dengan 60 tambah 1 kali 180. 1 kali 180 itu 180 ditambah 60, maka hasilnya adalah 240. Kemudian kita cobakan untuk K sama dengan 2. X sama dengan 60 tambah 2 kali 180. 2 kali 180 ini 360 ditambah 60 jadi 420. Nah, sampai sini perlukah kita mencoba K sama dengan 3? Boleh saja kalau ingin dicoba, tapi dari K sama dengan 2 saja sudah kita peroleh bahwa hasilnya akan lebih besar dari interval yang ditentukan. Jadi agak buang-buang waktu. Jadi saya rasa lebih baik untuk tidak dicoba K sama dengan 3. Nah, untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, kita peroleh 3 nilai X. Nah, kita tentukan mana yang memenuhi dan mana yang tidak. Nah, yang pertama yaitu X sama dengan 60 derajat. Nah, ini memenuhi ya, karena dia ada di antara 0 dan 360. Yang kedua, 240 ini juga memenuhi.
Kemudian yang ketiga 420. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini sudah berada di atas 360 derajat. Jadi sudah melebihi interval yang ditentukan. Jadi HP-nya adalah 60 dan 240 derajat. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal yang ke-6, tan X sama dengan 1. Ini hampir mirip ya, tapi kita harus tentukan dulu 1 ini. Jadi tan berapa yang nilainya adalah 1. Maka di sini tan X sama dengan tan 45 derajat. Maka 45 derajat di sini merupakan alfa. Nah, kita ikuti rumusnya. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Alfanya tadi 45. Maka dari itu di sini X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Seperti biasa kita coba untuk K sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan 45 ditambah 0 kali 180. Hasilnya adalah 45. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1. Nah, X-nya di sini jadi 45 ditambah 1 kali 180. Hasilnya adalah 225 derajat. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 2. X sama dengan 45 ditambah 2 kali 180. Hasilnya adalah 405. Sama seperti sebelumnya, kita lihat mana yang memenuhi dan mana yang tidak memenuhi. Kita lihat 45 ini memenuhi karena dia ada di antara 0 dan 360. 225 juga memenuhi. Namun untuk 405 ini tidak memenuhi karena 405 ini sudah berada di atas interval yang ditentukan yaitu 360 derajat. Jadi HP-nya adalah 45 derajat dan 225 derajat. Baik, selanjutnya ada latihan soal. Jadi, untuk pembahasan penyelesaian persamaan trigonometri untuk pertemuan kali ini, cukup di contoh 1 sampai 6 tadi untuk sin, cos, dan tan. Adapun di sini terdapat latihan soal ada 5 nomor. Kemudian perlu kalian perhatikan di sini intervalnya adalah 0 sampai 480 derajat. Artinya di sini apabila nanti kalian menemukan nilai X yang pada kisaran di atas 0 dan di bawah 480 derajat itu masih memenuhi sebagai HP atau himpunan penyelesaian. Akan tetapi ketika kalian menemukan nilai X di bawah 0 atau di atas 480 derajat, maka itu nanti tidak memenuhi. Jadi untuk menambah pemahaman kalian bisa dicoba latihan soal ini ada 5 nomor dengan interval 0 sampai 480 derajat. Nah, mudah-mudahan dengan mencoba latihan-latihan ini, pemahaman kalian terhadap penyelesaian persamaan trigonometri akan menjadi lebih paham. Seperti itu. Karena matematika itu agak susah kalau hanya mendengarkan atau melihat. Tapi alangkah lebih baiknya juga mencoba latihan soal. Jadi, menurut saya cara terbaik belajar matematika itu pertama kita lihat penjelasan, kita lihat dan kita dengar penjelasan, kemudian kita lihat contoh, kemudian kita coba latihan soal supaya nanti lebih paham. Akan sulit jika hanya melihat dan mendengar, tapi alangkah lebih baiknya juga dengan mencoba latihan-latihan soal. Baik, untuk pertemuan
Kali ini hanya sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan saksikan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.